Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Pak Samsul. Gimana kabarnya Pak Samsul? Alhamdulillah baik. Ya. Hari ini Pak Samsul mau masuk kelas apa Pak? Saya rencana mau masuk kelas 10 AP1 Agribisnis Perikanan nomor 1. Pasti bulan lah. Iya pasti bulan ya Pak ya. Iya. Kelas 10 AP1 ini sudah mulai masuk pembelajaran minggu-minggu terakhir ya Pak ya? Iya betul sekali, minggu depan sudah mau ujian kenaikan kelas. Hari ini Pak Samsul mau memberikan layanan klasikal. Betul sekali. Iya. Ya. Kira-kira nih Pak nanti mau ngasih materi apa Pak di kelas 10 AP1? Rencana mau memberikan materi tentang ya kita sudah mau praktek nih terakhir untuk anak itu bisa mempresentasikan minimal lah 3 lowongan pekerjaan atau membuat ya istilahnya membuat 3 lowongan pekerjaan tentang sesuai dengan jurusannya. Iya baik Pak. Ini kalau boleh saya diskusi ya sama Pak Boleh, Samsul. Nanti saya kan akan masuk di kelasnya Pak Samsul untuk supervisi apakah pembelajarannya Pak Samsul sudah sesuai dengan RTP yang berdiferensiasi dan KSE. Ini Pak, saya ingin tahu Pak, Oke, siap. tujuan pembelajaran yang akan Pak Samsul lakukan nanti apa Pak? Tujuan pembelajaran yang saya lakukan nanti harapannya anak yang terakhir adalah bisa mempresentasikan hasil karyanya ya secara tertulis atau ada komentar-komentar anak untuk menyikapi lowongan pekerjaan masa kini ya, dimana anak memperoleh mungkin dari media sosial, kemudian dari internet, dari IG, Facebook dan sebagainya. Nah, semestinya apakah lowongan tersebut itu resmi atau hanya semacam hoax gitu. Oke. Jadi saya jelaskan bagaimana kepada anak-anak cara memilih lowongan pekerjaan atau membuat lowongan pekerjaan sesuai dengan jurusannya. Ya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya Pak ya. Jadi nanti Iya. tujuan pembelajarannya secara garis besar intinya siswa bisa mempresentasikan hasil tugasnya sesuai dengan lowongan kerja masa kini yang mana nanti Sesuai dengan jurusannya yaitu sesuai dengan perikanan. jurusannya juga ya Pak ya. Iya. Oke. Iya, Pak. Ini Pak, area pengembangan mana yang ingin dicapai Pak? Area pengembangan tentang layanan bidang karir Bu. Ya, karena anak yang pertama dulu semester awal kita genjot ya materi tentang pribadi, sosial, Ya. dan belajar. Untuk semester ini ya kita fokuskan ke hal karir kepada anak. Anak sekarang sudah saya petakan, anak sekarang setelah lulus rencana mau kemana? Perencanaan ya Pak ya. Perencanaan. Perencanaan karir sesuai dengan bakat minatnya Iya Pak. betul, sesuai dengan bakat minat anak yaitu jurusan perikanan. Nah, ini Pak Samsul untuk melakukan layanan klasikal di kelas, strategi apa yang akan Pak Samsul persiapkan saat nanti masuk di kelas 10 AP1? Strategi yang saya berikan ya mungkin alat tulis anak-anak, kemudian HP anak-anak, kemudian sarana prasarana yang mendukung di kelas, kemudian temannya ya secara sosialnya anak, kemudian informasi dari saya tentunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya Pak, baik. Ini untuk percakapan ke observasi kelas kita ya Pak. Kemudian Oke. ini untuk rencana pengembangan diri Pak. Ketika kita melakukan kegiatan layanan klasikal kan pasti ada aktivitas pengembangan atau langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencapai tujuannya. Dan Iya. kita nanti akan mempunyai indikator mengukurnya dengan standar keberhasilan yang kita buat juga pasti ada pendukungnya dan
berapa lama durasi waktu yang kita butuhkan untuk melakukan kegiatan aktivitas pengembangan itu. Ini Pak yang ingin saya tanyakan yang pertama terkait dengan layanan klasikal terkait karir ya Pak yang membuat surat lamaran, aktivitas pengembangan apa Pak yang ingin dicapai oleh Pak Samsul terhadap anak-anak kelas 10 AP1? Ya, minimal anak-anak sudah bisa membuat secara menulis surat lamaran pekerjaan. Ada contoh-contoh yang saya kasihkan, poinnya sudah kita nanti jelaskan. Kemudian kelengkapannya yaitu daftar riwayat hidup, kemudian lampirannya adalah KTP, ijazah terakhir, kompetensi, kemudian bidang keahlian yang lain, mungkin ekstrakurikuler anak-anak dan sebagainya, atau sertifikat atau penghargaan. Mungkin itu syarat minim, atau mungkin bisa dikembangkan yang lain, misalkan punya kemampuan bahasa Inggris, ya dia punya TOEFL dan sebagainya, atau bahasa asing yang lain, Jepang atau mungkin sebagai syarat-syarat utama. Oke. Iya Pak, tujuannya yang ingin dicapai ketika anak-anak nanti sudah bisa menulis surat lamaran atau ketika mendapatkan pelajaran tentang menulis surat lamaran itu apa Pak tujuannya ingin dicapai? Tujuannya anak sudah bisa membuat tulisan yang bagus, lurus, kemudian punya garis tegas dan kesungguhan dalam penulisan tersebut. Kemudian anak bisa mempresentasikan memberikan presentasi ke depan teman-temannya, karena untuk istilahnya uji rasa percaya diri anak, menyampaikan hasil presentasi lamaran pekerjaannya beserta kelengkapannya tersebut. Iya, ukuran keberhasilannya apa Pak yang Pak Samsul buat terkait dengan anak-anak ini nantinya dianggap sudah bisa menulis surat lamaran dengan benar? Ukuran keberhasilan mungkin anak-anak sudah bisa menulis secara baik dan rapi, kemudian anak bisa mempresentasikan, mungkin ada foto atau divideokan juga dari anak sendiri ya. Kemudian anak sudah berani menampilkan hasil karyanya di depan kelas, layaknya ya di depan umum. Ya, berani tampil ya, betul. Berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab ya Pak di KSD. Iya, betul. Berani mengambil keputusan yang telah dibuat, yaitu melamar suatu pekerjaan di sini sudah ditetapkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Sesuai dengan minat bakatnya. Yang mendukung apa Pak untuk anak-anak mencapai ukuran keberhasilan tersebut? Yang mendukung mungkin dari informasi dari orang tua mungkin ya. Kemudian sertifikat anak untuk bisa mendukung. Kemudian penilaian dari teman-teman mungkin ya, penilaian teman-teman kalau syaratnya sudah sesuai, mungkin sudah bagus, sudah sesuai dengan kriteria saya, dengan kriteria khalayak umumnya, atau sesuai dengan lowongan pekerjaan yang dia pilih. Ya, mungkin itu memakan waktu, saya kasih minim katakanlah 3 menit untuk presentasi tentang lamaran pekerjaan tersebut per anak ya. Minim 3 menit. Jadi kalau ada beberapa anak sekitar berapa Pak? 15 menit? Iya. 15 menit ya Pak. 15 menit. Oke. Baik Pak, selain tadi anak-anak bisa menulis surat lamaran pekerjaan, apakah ada lagi Pak aktivitas pengembangan yang ingin dikembangkan kepada anak-anak? Misalkan mungkin terkait kemandirian mereka di kelas. Iya, dalam menulis lamaran pekerjaan tersebut, anak mungkin punya ide sendiri, punya bentuk sendiri ya, kreativitas ya, punya bentuk. Ada yang lurus itu, ada yang center tengah, ada yang menyamping ke kanan, ada yang punya lekukan ya, ada tulisannya itu seperti membatik gitu.
Jadi nanti untuk pengembangannya itu. proses dan hasilnya ya Pak yang lebih ditekankan. Iya, betul. Ini diferensiasi proses dan hasilnya yang Iya. Dimunculkan dalam pembelajaran yang Pak Samsul lakukan. Iya. Pengembangan kreativitas. Jadi ini untuk tujuan yang hendak dicapai dari pengembangan kreativitasnya anak-anak itu tadi apa saja Pak? Tujuannya anak sudah merasa percaya diri tentang konsep diri atau mengambil suatu keputusan bahwasanya lamaran saya ini sudah betul, mantap, kemudian dan saya sesuai dengan kompetensi yang dia miliki atau minat dan bakat. Sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Bahwa lamarannya sudah tepat ya Pak ya? Iya, Baik. sangat tepat sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Untuk ukuran keberhasilannya apa Pak? Ketika anak-anak ini mereka sudah tujuannya yang dicapai kan supaya anak-anak bisa lebih percaya diri dengan konsep dirinya. Untuk ukuran keberhasilannya anak-anak dinilai percaya diri itu dari apa Pak? Percaya diri anak sudah berani maju di depan, sudah berani bercakap di situ, mengutarakan keluhan-keluhannya. Kalau ditanya pada teman-temannya dia bisa menjawab, sudah saya nilai sudah berani sangat maju, baik. berani menanggapi Iya, menanggapi pertanyaan-pertanyaan. pertanyaan temannya, berani maju, berani menanggapi pertanyaan dan juga tadi Pak satunya. Satu lagi tadi berani maju, berani menanggapi pertanyaan dan anak Bisa mengutarakan Oh, iya. mengutarakan konsepnya atau keputusannya tersebut. mengutarakan konsepnya. Untuk yang mendukung anak-anak bisa kreatif ini siapa saja Pak? Atau mungkin apa yang bisa mendukung anak-anak biar lebih bisa kreatif, bisa lebih percaya diri dan diukur anak ini berani, sudah berani. Dengan apa? Pergerakan non verbal mungkin. Oh iya Pak. Nah, selain verbal kan sudah jelas, non verbal mungkin dengan gerakan tangannya, rasa percaya dirinya, kemudian hentakan kakinya, nadanya mungkin, kemudian sorot matanya ya, kemudian tingkah lakunya kalau dia sudah kelihatan sopan dan sebagainya. Jadi itu ya Pak, Gesturnya gesturnya ya. ya, termasuk kreativitas juga anak bisa memunculkan hal tersebut. Kalau dari sarana prasarana ada nggak Pak yang mendukung kegiatan layanan bidang klasikal ini karir? Yang mendukung adalah supportnya teman-teman, yaitu mungkin setelah dia mempresentasikan hasilnya dia mendapatkan semacam rewardnya, yaitu mungkin tepuk tangan, kemudian ada penerimaan mungkin dari saya sendiri tak kasih reward sedikit, ya kecil lah mungkin. dari guru juga ya Pak Iya. ya. Untuk ini anak-anak waktunya berapa menit atau mungkin membutuhkan waktu berapa lama Pak untuk melatih anak-anak supaya anak-anak ini bisa punya sikap kreativitas dan pengembangan diri? Anak ini minim ya tak kasih katakanlah 20 menit untuk satu anak ya. 20 menit dan mungkin sudah saya lakukan selama 1 bulan ini untuk melakukan praktek tersebut. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Samsul atas sama-sama. waktunya, atas diskusinya kita bersama-sama, atas saling bertukar informasi terhadap nanti Siap. layanan klasikal yang akan Pak Samsul lakukan di kelas 10 AP1. Ini saya selaku supervisor meminta Ya. tanda tangan ya Pak bahwa ini sudah saya catat di sini semua. Oke. Nanti kita sama-sama untuk menganalisis dari hasil supervisi nanti. Nanti saya masuk di kelasnya Pak Samsul ya Pak ya. Oke, siap Bu, saya tunggu nanti. Baik, terima kasih banyak Pak Samsul atas Sama-sama. waktunya. Kita ketemu nanti saat pembelajaran di kelas 10 AP1 pada jam terakhir, hanya 1 jam saja ya Pak ya hari Oke, hari siap. Jumat ini. Iya, siap. Ya, baik, terima kasih Pak Samsul. Sama-sama. Mari Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sehat selalu? Bagaimana semboyannya SRK yang kemarin? SRK pasti bisa. Kita coba untuk melakukan dia bersama dulu ya. Dalam hitungan 3 mundur ya. Kita coba 3, 2, 1. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Berarti sudah mulai konsentrasi ya. Untuk itu pembelajaran hari ini meninjau yang kemarin, yaitu tentang bagaimana sih mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kalian ya. Kalian sudah memahami tentang hal tersebut? Sedikit. Ada yang sudah menguasai penuh? Belum. Apa perlu penjelasan lagi tentang kemarin? Saya jelaskan, kita ulang lagi ya. Lowongan pekerjaan adalah yang mana dari program pemerintah bahwasanya SMK semua setelah lulus kita harus katakanlah 75% ya ini bisa bekerja secara utuh ya. Selebihnya nanti bisa kuliah atau kursus dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita menyikapi tentang lowongan pekerjaan itu banyak sekali lowongan yang mana ada lowongan yang resmi, ada lowongan yang hanya informasi, lowongan yang katakanlah dalam kutip hoax. Nah, di situ kalian harus banyak belajar tentang bagaimana mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kalian. Nah, nanti kita bahas satu persatu tentang lowongan pekerjaan yang kemarin. Sudah pada buat semua? Sudah. Hari ini kita akan lakukan suatu presentasi tentang lowongan pekerjaan tersebut. Ya. Apakah ada yang sudah menulis tentang lowongan tersebut? Sudah. Sudah dikerjakan berupa apa ya? Coba saya ingin tahu. Bagaimana? Sudah. Sudah. Oke. Kemudian yang lain, coba. Oh ini, oke. Kita tempelkan ini ya. Juga lowongan pekerjaan. Baik. Dan beberapa lowongan pekerjaan, apakah ada yang sesuai dengan jurusan kalian setara dengan jurusan perikanan? Ya, katakan? Tidak ada sama sekali. Oh, ini apalagi yang mungkin kurang spesifik untuk mencari itu, atau mungkin bulan-bulan ini belum buka khusus untuk lowongan kalian. Jadi lowongan ini secara umum dulu ya. Kemudian apakah ada sesuatu hal di lowongan itu yang aneh mungkin? Katakanlah aneh, contoh lowongan tersebut tidak sesuai khalayak umumnya ya. Mungkin menuju ke hoax. Yang kita tahu waktu dulu di tempat saya, kalau saya cerita, ada beberapa orang yang pakaiannya putih hitam ya, keliling, ternyata menawarkan suatu produk tertentu begitu ya. Itu lowongannya kelihatannya resmi, tetapi tempatnya, sekretariatannya atau kantornya itu sewa dan sebagainya. Nah itu cenderung ke hal-hal yang hoax. Bagaimana untuk menyikapi lowongan pekerjaan yang hoax tersebut? Kalian harus lihat tentang satu websitenya itu resmi atau enggak. Contoh sebagai tempat kita ada PT Gudang Garam ya. Sekarang lagi buka rekrutmen ya. Di situ banyak sekali lowongan. Itu jelas karena kalian sudah tahu. Oh, Gudang Garam pabriknya sudah jelas, kantornya ada, ya, real ternyata. Tetapi kemudian kalian kedua buka tentang apakah benar ada lowongan di situ, beberapa website ya. Biasanya ada laman resmi ya. Selain laman umum tentang perusahaan tersebut, di situ ada kolom kecil tentang rekrutmen. Buka dan disuruh login biasanya ya, atau daftar secara langsung di laman tersebut, atau menggunakan link tertentu. Kemudian ada mempertanyakan semua identitas, kemungkinan paling banyak adalah ditanya tentang ijazah ya, atau KTP ya, KTP, ijazah, kemudian daftar riwayat hidup, pengalaman kerja, kemudian apa lagi? Selain itu
kemampuan atau kompetensi kalian. Kalau kompetensi kalian adalah perikanan ya, tulisannya itu. Kemudian apa lagi di situ banyak sekali, coba bacakan salah satu. Selain yang saya sebutkan tadi, usia, umur. Kemudian apa lagi? Prestasi, betul sekali. Jadi selain banyak pendidikan dari kalian mulai SD sampai sekarang lahir, kemudian ada prestasi, kemudian ada apa lagi? Kompetensi, kemudian ada keahlian tertentu ya. Kemudian bukan bahasa. Ada yang menyatakan harus lancar berbahasa Inggris. Ada ya. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan. Nah, hari ini silakan dua orang untuk presentasi memberikan suatu pendapatnya tentang rekrutmen. Dimulai dari Mas David. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang diberikan oleh Pak Samsul, yaitu tentang lowongan pekerjaan. Saya di sini ada 3 lowongan yang saya pilih. Yang pertama ada manajemen train. Saya sangat tertarik dengan pekerjaan ini karena saya ingin berlatih bagaimana cara untuk memanajemen. Karena saya ingin menjadi manajer yang profesional. Terus yang kedua ada barista. Kenapa saya memilih pekerjaan ini? Meskipun saya tidak terlalu suka, tapi saya orangnya sangat suka berinteraksi dengan orang lain. Karena pekerjaan barista kan memang melayani orang lain. Yang ketiga ada daily worker train at Badung. Yaitu pekerjaan bisa dibilang sebagai pramugara di kereta api. Saya sangat suka healing dan liburan. Saya sangat suka berinteraksi dengan orang, makanya saya memilih pekerjaan ini. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bonus, banyak bonusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teknikal support perikanan. Saya minat dengan pekerjaan ini karena pas dengan jurusan yang saya pelajari saat ini dan dilihat dari peluang juga cukup banyak. Yang kedua, mekanik sepeda motor. Saya berminat dengan pekerjaan yang satu ini karena sama dengan hobi yang saya kenali. Sales marketing. Saya tidak berminat karena pekerjaan ini tidak sesuai dengan hobi. Oke. Ada yang tanyakan mungkin beberapa teman-teman? Sudah cukup? Oke. Silakan untuk. Waalaikumsalam. Jadi ini adalah pelajaran BK kita praktek ya yang terakhir. Karena apa? Karena teori tentang konsep diri kalian, kepercayaan diri kalian, tentang kematangan remaja, tentang ide kreativitas sudah terangkum semua dalam pembelajaran praktek hari ini ya. Untuk ke depan mungkin kalau kita ketemu lagi di kelas 11 maka kita akan mengadakan suatu bentuk lamaran langsung ya, ada tes wawancara, ada tes bakat, tes numerika untuk memasuki suatu dunia pekerjaan. Tetapi hal itu saya sampaikan di semester genap. Semester ganjil nanti kita full teori. Setelah itu semester kedua kita beberapa teori tentang praktek tersebut. Ya, kita sudah melakukan suatu praktek itu presentasi. Berarti kalian sudah siap memberanikan diri maju satu persatu sehingga konsep diri kalian sudah utuh
memperlihatkan kalau kalian sudah bisa menerima tentang sekolah di sini. Setelah lulus kalian sudah siap untuk melamar suatu pekerjaan tertentu, begitu ya. Mungkin dari ini ada suatu hal pertanyaan yang perlu kalian sampaikan untuk saya dan sebagainya. Silakan. Silakan Mbak. Gak ada? Kalau kasih bonus kalau mau tanya, tak kasih permen nanti. Mau permen? Yang mau permen apa? Selain permen? Uang. Kalian belum bekerja, ya? Belum bekerja, silakan untuk nasi waktu. Mungkin hari ini cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Silakan untuk dipimpin. Semuanya disiapkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran di siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Pelajaran pramuka. Siapkan diri kalian dengan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul. Selamat siang, Pak. Siap. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Samsul hari ini, Pak? Sehat. Semangat. Selalu energik. sehat, semangat, selalu energik ya, Pak ya. Pastilah. Iya, Pak. Tentu kita kan sebagai guru BK harus selalu happy, selalu jadi sahabat siswa ya, Pak ya. Oke, ya pasti. Pak Samsul, Ya. sebelumnya karena kemarin kita kan sudah pernah melakukan observasi dan juga observasi, tapi karena saat kegiatan observasi itu kan di jam mata pelajaran terakhir ya Pak ya, Iya. di kelas 10 AP1, Ya betul. sehingga waktu kita untuk melakukan sharing diskusi pasca observasi menjadi harus kita tunda dan kita baru bisa ketemu pada kesempatan siang kali ini. Iya, siap. Ya, jadi ini untuk kegiatan pasca observasi adalah bagian kelanjutan dari kemarin saat kegiatan pra-observasi dan observasi. Sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih, kemarin sudah diberikan kesempatan untuk bisa masuk menyupervisi dan juga berbagi pengalaman bersama-sama dengan Pak Samsul. Saya bisa melihat proses pembelajarannya Pak Samsul saat di kelas 10 AP1. Iya. Ini Pak, ini kita ngobrol santai aja ya Pak ya. Oke. Bisa saya bantu? Iya Pak, tentu ini ada beberapa hal yang kita bisa sharing ya Pak ya. Kita bisa sharing, kita bisa diskusi bersama selaku kita sebagai rekan sejawat. Kebetulan kan kelas saya dengan kelasnya Pak Samsul kan sama-sama ya Pak, kita pegang kelas 10, kita pegang kelas 11, kita pegang kelas 12, hanya yang beda kan jurusannya kita saja ya Pak ya? Yap. Betul Iya. sekali. Pak Samsul pegang jurusan apa Pak? Saya pegang jurusan 10 APHP 1, 10 APHP 2, 10 AP1 dari kanan, kemudian 11 APHP 1, 11 APHP 2, 12 APHP. Iya, Pak Samsul, kemarin pada waktu observasi Pak Samsul menyampaikan terkait dengan layanan klasikal BK ya Pak ya? Betul. Iya, kemarin tuh layanan klasikal BK yang Pak Samsul sampaikan itu lebih mengarahnya kepada layanan pada bidang apa Pak? Saya kemarin mengarahkan pada proses temanya ya, membuat lamaran beserta kelengkapannya. Setelah itu kita adakan prolog untuk menyampaikan lamaran tersebut. Setelah prolog
terakhir endingnya adalah tes wawancara. Kemudian tujuan saya anak itu berani mengungkapkan jati dirinya, konsep dirinya, keinginannya, membuat suatu keputusan yang pasti tentang apa yang telah dibuat dalam suatu surat lamaran tersebut. Kemudian tugas terakhir dari itu adalah tes wawancara yang paling final. Anak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal umum dalam tes wawancara yang biasa diajukan oleh beberapa perusahaan. Iya, benar sekali Pak. Memang salah satunya memang harus kita lakukan itu adalah memberikan wawasan ya Pak ya, Betul. terkait dengan membuat surat lamaran kerja. Pada waktu Pak Samsul membuat PLBK terkait dengan lamaran kerja, apakah Pak Samsul sebelumnya itu melakukan pemetaan Pak atau asesmen pada siswa kelas 10 AP1 Pak? Tentunya saya juga memetakan hal tersebut karena kita dalam ilmu kebekaan anak kan terbagi menjadi 3 ya. Iya. Ada 3 tipe dalam menerima suatu pembelajaran. Tipe visual hanya bisa melihat, tipe auditorial bisa mendengar, dan kinestetik kalau disentuh atau dikasih dorongan sedikit, dikasih perkataan sedikit dia mau bergerak. Nah, anak-anak memang saya posisikan kalau visual itu di depan, gitu, di depan paling depan. Kemudian tipe auditori ya mungkin belakang. Ya, kinestetik itu dekat dengan saya malah, gitu, biar enak nyenggolnya. Benar-benar Pak itu. Iya, ya kita petakan semacam itu. Jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa sebelum melakukan kegiatan layanan klasikal bidang karir, Pak Samsul sudah melakukan asesmen menurut gaya belajarnya anak-anak ya Pak ya. Betul sekali. Asesmen yang kemarin Pak Samsul lakukan itu jadi dilakukan di kelas. awal di kelas ya Pak Di ya. kelas ya. Di kelas dilakukan di awal pembelajaran Pak Untuk melakukan atau sebelum istilahnya tujuan pembelajaran atau Iya, gimana? iya. Oh, tujuan pembelajaran. Ya sudah, saya semester kemarin di Januari sudah saya lakukan pembelajaran semacam itu, tujuan pembelajaran dari awal. Nanti 2 bulan terakhir saya akan melakukan suatu tes wawancara, karena satu anak paling tidak minim 15 menit, maksimal bisa 1 jam. Nggak sampai lah mungkin. Kalau dia anak masih ragu atau bagaimana ya saya tekankan gitu. Mungkin satu pembelajaran itu bisa 5 anak gitu, untuk tes wawancara. Dalam sebelumnya prolog itu dan wawancara di bulan Januari, Februari mengajukan surat lamaran dan membuat surat lamaran itu juga mengadakan prolog paling enggak ya minim 10 menit maksimal setengah jam untuk mengajukan suatu lamaran. Jadi anak itu kalau mau melamar di perusahaan tidak hanya ini kan enggak mungkin kan. Ya, kasih prolog sebagai contoh ya, ketok pintu, kemudian masuk di situ salam, kemudian selamat pagi, mohon maaf bisa ketemu dengan HRD PT Blabla, mau bertemu dengan Bapak Iris selaku HRD karena saya melihat informasi dari IG ada semacam lowongan pekerjaan jurusan cooking, mungkin begitu. Nah, setelah masuk di situ mereka mempersilahkan duduk dengan tata cara yang sudah saya konsep ya, tentunya saya akan persilahkan untuk duduk. Setelah duduk bisa saya bantu ya, sebagai HRD-nya saya berpura-pura sebagai HRD begitu, silakan duduk, bisa saya bantu ini Pak, saya hari ini ingin berkeinginan untuk melamar pekerjaan di posisi ini.
Adapun bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan berkas lamaran kerja dan daftar riwayat hidup beserta kelengkapannya. Sudah saya cek bla 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 dan sebagainya, ada kurang betulnya dan bagaimana, ya langsung saya follow up hari waktu itu. Setelah itu dia bisa menutup. Terima kasih Bapak atas perhatian Bapak, untuk itu besar harapan kami untuk bisa diterima atau bergabung dengan perusahaan Bapak. Salam untuk keluarga. Setiap anak begitu. Ya. Itu sebagai prolog untuk mengajukan suatu lamaran di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni wawancara. Ada prolognya juga. Paling enggak ya sama seperti itu, cuma di awal saya kasih penekanan ke anak dan saya kasih contoh juga untuk hal tersebut di depan anak-anak, dan ada anak yang mau, anak saya balik ya sebagai HRD, saya sebagai seorang pelamar begitu. Mohon maaf, hari ini saya menerima panggilan dari PT ini jam sekian. Menurut informasi saya harus menemui dengan Bapak Riri selaku HRD ini untuk mengadakan suatu tes wawancara. Bisa bertemu dengan beliau. Oh iya, oke, sudah kita lakukan wawancara, sudah selesai wawancara. Kurang lebih satu anak saya kasih minim 30 pertanyaan, bisa lebih karena saya kasih inquiry ya istilahnya, atau ya kalau bahasa sekarang mungkin coaching ya. Nah, dari beberapa pertanyaan sudah menjurus. Yang pertama yang saya nilai dalam wawancara itu adalah kesungguhan, kedisiplinan, kecekatan vokalnya, kemudian bentuk gestur tubuhnya, kemudian pandangan matanya, argumennya, dan mungkin banyaklah yang bisa saya sebutkan. Kemudian ada penutup. Oke, cukup hari ini untuk wawancara, maka anak bisa untuk menutup. Ada prolognya juga kan? Terima kasih Bapak atas perhatian dan kesediaan waktunya melakukan tes wawancara ini. Besar harapan saya bisa bergabung, diterima di perusahaan Bapak yang terkenal tersebut, dengan kata-kata memuji dan sebagainya. Itu seni ya, itu prolog yang pasti. Tapi anak-anak itu banyak yang mengembangkan, tidak hanya itu, banyak sekali macam-macam kata-kata anak-anak untuk mengembangkan itu. Dan saya membuka selebar-lebarnya karena itu kurikulum Merdeka Belajar. Dan anak-anak tidak saya suruh untuk maju. Oke, hari ini kita wawancara, ya saya pak. Jadi nggak saya tunjuk. Mungkin itu yang sekilas saya kasih pembelajaran di awal. Jadi prosesnya saya sudah jelaskan sampai mendetail A sampai Z, dan secara administrasi perkataan ya sebagai dasarnya itu listnya mungkin. Dan anak di situ ada yang macam-macam mengembangkan, ada yang singkat, ada yang lama, macam-macam reaksinya anak dan gestur tubuhnya. Gitu. Jadi dari tujuan layanan yang ingin Bapak munculkan atau yang ingin Bapak capai dari proses pemberian layanan klasikal dengan materi membuat, menulis dan juga menganalisa terkait dengan karirnya, terutama pembuatan CV, surat lamaran kerja dan juga tata cara dalam wawancara, itu yang ingin dicapai dari tujuan layanan klasikalnya apa Pak? Tujuan umumnya anak bisa membuat lamaran kerja. Iya. Pertama, kedua anak bisa improvisasi untuk tes wawancara itu saja. Benar-benar. Jadi dari tujuan yang sudah Pak Samsul rancang untuk aktivitas pengembangannya, kemarin Pak Samsul sudah melakukan apa saja? Untuk mengembangkan hal tersebut. Ya, untuk mengembangkan mencapai dari tujuan layanan yang sudah Pak Samsul rancang di RPLBK untuk aktivitas kegiatan pengembangannya di kelas agar tujuan layanan itu bisa tersampaikan di anak-anak. Anak-anak saya kasih uji mental ya, tapi kasih penawaran. Ya. Pertama, anak ini gimana? Kalian maju
one by one, satu persatu di ruang BK, di ruang yang lain, atau di dalam kelas. Ternyata anak-anak kompak untuk di dalam kelas, tapi saya setting anak-anak di tengah. Gitu. Dilihat sama teman-temannya, berani nggak? Nah, jadi sebagai uji keberanian dan dukungan ke teman-temannya, ya mungkin temannya ikut mendengar, istilahnya kalau Jawanya nggak moyoi ya, ikut mendukung. Siapa yang mau next gitu, anak sudah berani maju dan tampil di belakang anak tersebut. Itu mungkin yang bisa saya kasih. Mungkin surat lamaran juga dibawa. Surat lamaran dibawa tentunya. Kemudian ya saya juga follow up langsung tentang mungkin gesturnya, kemudian tata bahasanya, pola tingkahnya, dan lirikan matanya, nadanya, sampai nadanya juga saya kasih penjelasan. Penekanannya kamu jangan GPL ya, gak pakai lama. Nadanya itu melandai-melandai, jangan pakai itu melandai-landai, punya ketegasan. Tas, pasti dan jelas. Saya kasih contoh. Per anak itu beda-beda. Dan anak mendengarkan. Jadi ya umum lah, semua anak sudah tahu, saya anggap begitu. Iya, benar Pak. Jadi seperti saya menangkap itu ada seperti reward ya Pak ya. Iya tentunya. Ya rewardnya anak kalau sudah selesai untuk melakukan suatu presentasi ya istilahnya, ya kasih oplos ke anak-anak begitu. Kasih oplos dan kamu baik, bagus. Ada perjanjian nilai juga di situ. Kalau lengkap semua saya kasih A+. Kalau kamu berani tampil sendiri tanpa saya tunjuk, A++. Nggak lengkap saya kasih nilai B. Gitu. Sudah minim saya patok nilainya B. Oke. Untuk di awal kegiatan layanan klasikal ya Pak ya, di awal itu apakah Pak Samsul menyampaikan tujuan layanan kepada anak-anak atau anak-anak melakukan identifikasi sendiri dari tujuan layanan yang dilakukan oleh Pak Samsul? Dari tujuan tersebut sudah saya sampaikan di awal di Januari, termasuk nilai juga, termasuk ketertiban dalam kelas, termasuk dalam konsep kalian masuk sebagai pelamar kerja sampai keluar, itu sudah saya konsep dari awal. Dan ada ya istilahnya tawar menawar semacam tadi ya, kalau sudah wawancara nanti gimana, 3 pilihan ya. Pilihannya tadi di ruang BK, Pak jangan Pak, saya takut ya. Karena di situ apa ada singanya kah? Gitu kan goyu. Ada teman-teman guru BK yang lain ya. Gitu. Kecuali yang kelas 12 kemarin memang benar-benar harus ke ruang BK. Ya, kemarin karena uji nyali betul, harus siap mental di situ. Sehingga anak-anak di situ saya menilai kamu kurang siap, kamu harus siapkan dirimu. Kamu BK sudah gitu. Tapi anak-anak yang kelas 11 ini kurang siap mental untuk itu, sehingga mereka memilih, ya kita kan nggak terlalu memaksa Bu ya, kan kita belajar untuk IKM itu. Ada pilihan, kita hanya sebagai fasilitator mungkin. Kalau dikerucutkan di kelas 10 ya Pak ya, kemarin kan waktu saya observasi kan di kelas 10 AP1 yang mereka bisa dikatakan mereka masih di tingkat paling bawah sendiri. Betul. Yang pada dasarnya terkait karir itu mereka tentunya itu belum terlalu spesifik seperti kakak-kakak kelasnya di kelas 12. Iya betul. Kalau kemarin itu di kelas 10 itu apakah layanan dari bimbingan karir yang Pak Samsul berikan itu kurang lebih sama dengan tujuan layanan di kelas 11 dengan 12 atau ada perbedaan Pak untuk diberikan kepada anak-anak kelas 10 khususnya kemarin di kelas 10 AP1? Tentunya berbeda dari setiap layanan kelas 10, kelas 11, kelas 12. Mungkin kalau saya ingin tahu anak sudah berani tampil untuk kelas 10. Terus kemudian kelas 11 itu anak sudah berani mengambil suatu keputusan mau bekerja. Kita kan orientasinya orang SPK, anak-anak SMK itu kan orientasinya bekerja, sudah mengambil suatu keputusan.
kelas 12 nanti kita harapkan anak sudah matang, semua lengkap, perfect lah untuk melakukan suatu jenjang karir tersebut. Dan itu sudah saya sampaikan di kelas 10, kelas 11. Nanti jenjang karirnya kalian di kelas 11 nanti saya arahkan begini. Saya arahkan kamu bisa wawancara. Kelas 12 sudah wawancara matang beserta tes dan sebagainya, tes potensi akademik, tes numerikal, tes skolastik dan sebagainya. Nanti saya buatkan tes semacam itu, tes ketepatan, ketelitian dan sebagainya. Dan wawancara yang paling mungkin ekstrim mungkin dan sebagainya, sampai mungkin tanya gaji dan sebagainya, tawar menawar gaji dan sebagainya, itu kelas 12. Tetapi di kelas 11 ada wawancara hanya sebagai anak sudah berani memberikan suatu prolog dan mengakhiri prolog dari wawancara tersebut. Kelas 10 itu anak sudah berani untuk melamar pekerjaan, prolognya guys, dan sebagainya. Itu. Iya Pak, kemarin waktu saya observasi di kelasnya Iya, Pak Samsul itu kan ada sesuatu hal yang menarik buat saya. Kayak apa? Biasanya itu kan kalau kelas itu kan kebanyakan ya, mayoritas kelas itu kan ditatanya itu lurus ke belakang. Kemarin itu kan anak-anak berbentuk seperti huruf Iya. U itu ya Pak ya, dan Pak Samsul ada di tengah. Apa Pak Samsul memiliki tujuan tertentu dalam menata lingkungan fisik kelas Oh iya. AP1 itu Pak? Itu termasuk strategi ya, Iya. Dari 34 anak itu strategi. Anak-anak yang paling depan itu saya lihat tipenya tipe visual. Yang belakang kan mungkin nggak kelihatan, nggak masalah ya, tapi dia tipenya auditori. Sebelah kanan dan kiri itu anak-anak yang perlu saya sentuh ya. Karena saya sering jaraknya kan dekat ya. Tetapi waktu presentasi anak harus keliling di depan situ untuk memberikan suatu ekspresi. Ekspresi bagaimana dia memberikan reaksi ya, istilahnya komunikasi nonverbalnya ya. Reaksinya saya duduk di belakang untuk melihat reaksi anak tersebut. Jadi anak keliling sambil memberikan suatu presentasi dan sebagainya. Gitu. Baik, jadi saya menangkap dan menyimpulkan dari penataan tempat duduk, yaitu adalah salah satu teknik atau metode yang Pak Samsul lakukan supaya ada seperti bisa dikatakan itu bentuk diferensiasi ya Pak ya. Iya, karena perbedaan siswa kan dalam menangkap kenapa sih anak dalam menerima suatu pembelajarannya sama, waktunya sama, gurunya sama, tapi kok hasilnya beda. Nah, anak-anak kan ada proses kan di situ. Kalau saya menilai proses anak untuk menerima suatu pembelajaran kan macam-macam gitu. Iya. Pola pikir juga bermacam-macam. Pola pikirnya anak bisa menilai itu sebagai konsep mentah, mungkin ada konsep yang abstraksi, ada yang konsep imajiner ya. Iya. Abstraksi kan belum begitu jelas. Imajiner itu mempunyai gambaran sendiri dan diimajinasikan. Kalau saya melihat itu. Baik Pak. Dari berbagai jenis karakter anak, tentunya 34 anak itu kan mereka yang ada dalam kepalanya itu kan beda-beda ya Pak ya. Pasti. Apakah dari Pak Samsul melakukan seperti treatment khusus pada anak-anak saat mereka sedang melakukan proses membuat surat lamaran kerja atau menyampaikan keinginannya? Kemarin kan saya mengamati anak-anak mengidentifikasi tentang apa harapannya nanti ketika bekerja, mereka ingin kerja jadi apa. Apakah ada treatment khusus dengan 34 karakter anak yang berbeda? Tentunya kan mereka ada perbedaan dari cara berpikir yang tadi sudah Pak Samsul sebutkan juga. Mungkin juga ada karakter yang lain ya Pak ya. Iya. Dalam menulis surat lamaran kan sudah saya kasih kebebasan kepada anak. Supaya anak kan punya imajinasi sendiri, punya abstraksi sendiri. Oh, yang baku ini loh, saya kasih contoh. Saya kasih contoh melalui secara online ya. Kita kan istilahnya komparasi ya, blended learning ya pembelajarannya. Secara online juga, secara tatap muka, luring dan daring. Saya kasih contohnya bakunya begini. Silahkan untuk dikembangkan. Oh, anak ada yang menulis sampai bagus, saya membatik. Itu imajinasi sudah keluar anak. Kemudian secara
mungkin gesturnya ya, dalam berolah kata secara verbal dia menggunakan kata-kata yang istilahnya standar, ada yang menggunakan kata-kata agak gaul ya. Gitu. Itu sudah mencerminkan, kalau saya menilai sudah mencerminkan perbedaan anak untuk mengungkapkan ya. Dari hasil tersebut itu sudah tercermin, anak sudah punya perbedaan pendapat. Baik, kemarin itu sangat menarik buat saya sebenarnya itu mengamati dari hasil tampilannya anak-anak, kemudian juga kemarin itu saya melihat 34 anak itu cukup ekspresif juga ya Pak ya. Cukup antusias Dari juga. ekspresif kan ya Pak ya. Dari pembelajaran yang Pak Samsul lakukan, apakah ada seperti nilai-nilai karakter yang ditanamkan Pak terkait untuk lebih mengoptimalkan sosial emosionalnya mereka? Untuk sosial emosional anak, tentunya saya menerapkan kata-kata disiplin ya. Orang kalau melamar suatu pekerjaan yang dinilai adalah kedisiplinan, punya waktu ya, kesediaan, kerelaan, kemudian rasa pamrihnya gitu. Pamrihnya anak gimana? Dia berani mengungkapkan diri sendiri tanpa saya tunjuk. Itu intinya. Benar, beberapa pertemuan itu saya duduk diam. Iya. Dan anak ada yang sangat antusias, itu Pak, kita acaranya apa? Ada yang bertanya semacam itu. Ya, kita kan sudah bicara di awal, silahkan yang mau maju silahkan, kan ada kursi nih di depan, silahkan yang mau. Itu sebagai bentuk saya untuk menyikapi anak untuk belajar disiplin mentaati suatu aturan-aturan. Yang belum maju silahkan. Gitu kan. Jadi juga saya nggak memaksa. Saya tunggu sampai berapa menit, udah kita tunggu, diam, saya diam. Dan anak ya akhirnya ada siapan, karena mungkin ya saya nilai anak mempersiapkan diri membaca, kemudian menghafalkan prolog yang baku. Melihat video Ya mungkin dia juga kemarin melihat saya lihat ada yang melihat video video juga ya hasil Pak. wawancara atau untuk melamar suatu pekerjaan bagaimana, terus reaksinya bagaimana ya. Anak juga memperhatikan, ada yang bingung, Pak ini ketuk pintu dulu atau gimana, silahkan maju dulu nanti kita bahas. Dan setiap anak itu berbeda-beda cara, ada yang langsung duduk, ada yang belajar ada pintu gitu, kita salam, oke, macam-macam anak itu ekspresinya mereka. Silakan, boleh semacam itu Pak, boleh Pak, aku langsung duduk, bener. Silakan. Nah, gitu. Jadi saya menuntut kebebasan anak untuk berekspresi di situ. Iya Pak. Jadi dari hasil yang prosesnya ya Pak, mereka Itu proses. memilih sendiri ya Pak. Betul. Kalau saya menangkapnya seperti itu ya Pak, mereka memilih Punya prosesnya inovasi sendiri. punya inovasi sendiri yang berbeda-beda juga. Baik, ketika anak-anak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana cara proses mereka untuk misalkan kemarin itu mengidentifikasi tentang pekerjaan apa yang mereka inginkan, kemudian surat lamaran seperti apa dan jenisnya mereka, apakah Pak Samsul ada indikator dari bahwa siswa ini sudah berhasil melampaui tujuan layanan saya, siswa ini masih belum gitu Pak? Ya tentunya pasti ada. Iya. Dari 34 anak itu pasti ada yang kalau saya nilai ya 80% sudah, 20% karena apa ya anak masih belum siap, belum berani, ada yang masih malu, sudah maju ke sini mundur lagi. Udah maju, Pak aku lupa ya prolognya, aku mundur tak berhasil lagi, ya silahkan, nggak apa-apa, next selanjutnya begitu aja. Memang ada, nggak laki nggak perempuan juga sama. Ada yang sudah tengah-tengah waktu mengadakan prolog masih bingungnya di mana, gitu kan kita kasih contoh. Bingungnya begini-begini, saya ajarin di situ ya, satu persatu, kemudian bisa kamu ulang. Aduh Pak belum siap Pak, saya tak nanti aja Pak. Oh silahkan, nggak apa-apa.
terus next selanjutnya ini sudah siap, sehingga anak sudah melihat nggak siap. Ada anak yang begitu, oh ya kamu dulu aku tinggal duduk diam, nggak lihat anak udah mengekspresikan diri mereka. Bebas loh kalian untuk bergerak semacam ini contoh anggaplah kamu itu melamar sungguhan. Nah, sikap-sikap yang nggak bener ya, misalkan begini ada kan reaksi begini, jangan dapat itu, ada yang begini bingung, ada yang begini itu contoh yang nggak baik. Langsung saya contohkan di sini di depan anak-anak. Terus bagaimana sikapnya? Anak sudah bisa menerima. Ada yang malu yang cewek terutama. Kalau laki ini ya yo aku lah bisa. Ya sebagai contoh, teman-temannya kecil-kecilkan gitu kan. Jadi body language-nya berbeda-beda Beda-beda juga ya, setiap Pak, ya? orang. Asik lah. Dan itu juga menjadi apakah salah satu kayak menjadi indikator dari keberhasilan ya Pak ya, selain body language. Iya betul, saya termasuk, walaupun tidak saya sebutkan di tujuan pembelajaran, pokoknya anak sudah berani tampil, udah itu sebagai pembelajaran. Apalagi punya kesenian, punya inovasi baru, punya kata-kata yang bagus, lebih bagus daripada saya, wah lebih plus lagi. A plus gitu, plus ya. Baik Pak. Ketika misalkan di situ tadi kan dari ceritanya Pak Samsul saya menangkap bahwa tidak semua anak cukup merasa percaya diri untuk tampil, Betul. praktik untuk berbicara di depan kelas. Untuk anak-anak yang merasa masih kurang pede itu apakah mereka ada, kalau mungkin di pelajaran umum itu kayak pengayaan begitu Pak? Anak-anak yang kurang percaya diri, saya suruh belajar ke temannya yang sudah pernah ikut saya melamar dan wawancara. Karena waktu itu saya juga melayani, membantu anak yang telah melakukan wawancara. Kamu belajar aja dengan temanmu, coba kamu reaksi pada temanmu itu yang bagus, saya kasih rekom anak itu, kamu sukanya pada siapa situ gitu. Nanti pembahasan secara umum ya di depan kelas. Itu tidak saya tampilkan di tujuan pembelajaran, tetapi kita berjalan di prosesnya tersebut, proses waktu KBM tersebut, praktek tersebut ya di depan anak-anak. Nah, kalau dia kurang mampunya di sini ya saya langsung tegur dia di depan anak-anak. Gitu. Bukannya kita mau bullying, tapi kita memberikan suatu pembetulan, pembenaran, mengarahkan pada anak. Kalau ini sikapnya nggak bagus gitu ya. Kemudian kata-kata ini kamu jangan gunakan. Terus body language, senyumnya kayak begini jangan kamu gunakan. Kamu kurang senyum deh kayaknya. Gitu. Cuma itu. Gitu. Di kemarin tuh saya kan masuk kelasnya Pak Samsul, saya amati di awal itu ada seperti ice breaking kecil-kecilan ya Pak Iya ya. betul. Alasan atau tujuannya Pak Samsul mengajak anak-anak dengan ice breaking jargon ya Pak kemarin Iya, itu apa jargon, Pak? Karena jargon. kan biasanya itu kalau saya mengamati itu kan lebih ke kayak ice breaking kan macam-macam ya Pak ya. Ada yang lebih kayak permainan, tapi Betul. kemarin itu Pak Samsul mengajak anak-anak untuk kayak punya slogan jargon itu, apakah ada tujuan atau teknik tertentu dalam kegiatan layanan klasikal yang kemarin Pak Samsul lakukan di 10 AP1? Ya jargon saya kemarin itu menitipkan pada cinta pada sekolah kita. Biasa. Kemudian yang kedua memupuk anak supaya mencintai profesinya. Dia kan profesinya khusus nih. Karena permasalahan kelas 10 perikanan itu istilahnya anak-anak di situ waktu PPDB itu pilihan kedua kayaknya. Nah, kemudian yang ketiga memupuk rasa konsentrasi anak itu supaya fokus kepada saya sebagai induksi ya. Sebagai induksi ke anak supaya perhatiannya ke saya semua. Kalau sudah memperhatikan semua, baru saya kasih pembahasan materi yang kemarin. Kemudian setelah materi kemarin saya ingatkan tugas kalian adalah lowongan kerja, surat lamaran,
kemudian dan sebagainya tersebut, wawancara dan sebagainya. Ya, Pak, jadi saya rasa kemarin Jari kan adalah salah satu bentuk ice breaking yang Iya. cukup menarik juga ya Pak, selain permainan-permainan, dan saya juga bisa melihat bahwa anak-anak di jam-jam terakhir juga mereka jadi ada antusiasnya untuk mengikuti kegiatan layanan klasikal. Kemudian itu yang membuat saya juga merasa tertarik ya Pak ya. Kemarin anak-anak itu kan mereka ditawarkan ya sama Pak Samsul untuk ayo siapa yang mau maju duluan. Betul, iya. Itu memang Pak Samsul sebelumnya itu sudah memberitahukan hal tersebut kepada anak-anak, atau memang itu atas dasar inisiatifnya anak-anak? Itu sudah dari awal saya kasih tahu, tapi apa ya, anak-anak kan ingin menumbuhkan rasa percaya dirinya, rasa keberaniannya untuk maju, mengambil suatu keputusan pada dirinya. Saya konsep dirinya sudah siap belum ya maju, siap untuk memberikan keputusan. Saya sudah menguasai materi belum, mengambil suatu keputusan. Nanti kalau saya diguyoni teman-teman saya itu bagaimana reaksi saya ya. Itu sebagai latih mental, itu kan dia autokritisme istilahnya ya, mengambil suatu keputusan pada diri sendiri, dikritisi dulu kayak apa. Udah aku mantep, sah dan meyakinkan, saya berani berangkat lah, maju ya, tanpa disuruh gitu ya. Walaupun kemarin sempat mengajukan nama karena memang tinggal anak dua ini kayaknya gitu, yang lain sudah maju sendiri. Kebetulan tinggal Dwi Julinanda sama David Agesta, ya betul. Siapa yang maju duluan silakan, itu kan adanya tetap. Tapi prinsipnya kebebasan kepada anak, tapi prinsip-prinsip pembelajaran tetap kita arahkan. Tujuan pembelajaran tetap kita arahkan. Target-targetnya anak sudah berani ke depan dan mengungkapkan keputusannya, berani dan percaya diri. Semua pembelajaran tentang konsep diri, tentang harga diri, tentang pola pikir remaja dari semester kemarin sudah kita kasihkan semua. Gender, kemudian bagaimana bersikap di umum, halayaknya umum, itu sebagai remaja pemimpin dan sebagainya sudah kita sampaikan. Tinggal prakteknya presentasi ke depan. Kayak apa dari semua teori-teori ini, tinggal anak untuk mengaplikasikan. Jadi untuk ranah yang sangat ingin Pak Samsul kembangkan dari kegiatan layanan klasikal kemarin itu lebih kepada apa Pak? Sangat menjadi mungkin itu adalah suatu urgensi di kelas 10 AP1. Ya, sebagai titik puncak ya, kalau saya menilai itu titik puncak penilaian terakhir ya. Penilaian terakhir sebagai semua teori-teori yang sudah saya berikan, bisa nggak anak untuk menggabungkan, mengkomparasikan dari teori-teori tersebut, bisa masuk dalam pikirannya, sudah meresap pada hatinya dan perilakunya. Iya Pak. Jadi kemarin itu juga ketika saya masuk kelas itu tentunya saya melihat, yang saya lihat kan dua anak ya Pak ya, David sama siapa Pak tadi satunya namanya? Pasha ya? Pasha, ya. Oh iya Pasha, benar. David sama Pasha. Di situ kan mereka menentukan seperti kayak David punya keinginan seperti ini, Pasha seperti ini. Lebih saya lihat ke seperti hasilnya ya Pak ya. Di hasilnya menurut Pak Samsul itu seperti apa dari dua anak kemarin yang memang kebetulan saya melihat secara langsung, dua anak yang saya observasi. Oke. Pasha tipenya visual. Visual. Ya, dia sukanya melihat. Kalau mendengarkan dia kurang begitu konsen, karena sering saya ajak secara pribadi ngomong walaupun di kelas ternyata kurang begitu respect ya. Kalau David itu disenggol dulu baru, oh iya Pak, maaf Pak, kan berarti dia tipenya kinestetik gitu.
benar dia sudah menguasai untuk visual dan auditory, tapi dia kalau nggak digesek, karena David kan orangnya aktivis kan di sini, Aktivis, iya, banyak aktivis, sekali OSIS, kegiatan yang di aktivis itu segala mungkin pikirannya masih terkalut. Bang. Mau lomba sana, mau lomba sini, persiapan ini, konsep sini dan sebagainya, masih bingung. Tapi kalau dia disentuh baru dia Muncul. oh iya, ketujuh, konsentrasinya ke saya. Perbedaannya juga dari segi kematangan ya tentunya David lebih matang daripada si Masya. Karena apa? Masya kan hanya sekedar masuk sekolah, duduk diam, absen, ikut pelajaran. Tapi kalau David kan enggak, dia aktif di segala macam, tetapi dia juga bisa mengejar suatu pembelajaran tertentu karena dia terlambat untuk maju karena banyak dispen kemarin. Iya, banyak dispen kegiatan. Nah, sehingga dia terakhir majunya. Memang dari Pak Samsul, apakah memberikan kesempatan untuk anak-anak dengan hasil yang berbeda-beda, atau Pak Samsul mengharapkan sebuah hasil yang sama dari proses layanan klasika dengan tujuan layanan yang sudah Pak Samsul tetapkan? Sebenarnya tujuannya sama, tetapi dalam proses anak itu punya kreativitas dan hasil yang berbeda-beda. Hasilnya ya anak kan kematangannya dalam bertutur kata, dia kata-katanya indah, landai, tak didengar, dan tidak kaku gitu. Beda dengan si Masya itu kan agak kaku karena dia nggak terbiasa untuk berkomunikasi mungkin ya. Itu tujuannya sama semua sih. Tapi hasilnya waktu proses dan ketetapan akhir tentunya saya kasih nilai plus pada David. Dan punya pengalaman sama-sama A tapi plusnya di David. Kata-katanya kemarin kan bagus. Iya, bagi lemixnya ya Pak ya juga lebih dapat itu saya amatin dari David itu lebih mengena. Jadi dari pembelajaran Pak Samsul, menurut Pak Samsul ya Pak, apakah sudah menerapkan dari segi pembelajaran FPLBK yang berdiferensiasi? Kalau berdiferensiasi menghasilkan perbedaannya ya tentunya tujuannya sih sama. Waktu proses kemarin itu ya anak kan membuat suatu bentuk-bentuk tulisan yang katakanlah ada seni ya mungkin. Seninya dia itu membuat tulisan yang baik, rapi dan sebagainya. Kemudian hasil yang diutarakan tutur katanya, kata-katanya dalam rangkai itu indah dan didengar, itu mungkin diferensiasinya di situ. Kemudian dari gestur ya, non verbalnya ya, gerakan tubuh dan sebagainya untuk memberikan suatu presentasi, itu dari hasil wawancara, dari presentasi itu bisa meyakinkan pendengar enggak gitu. Kalau saya ini benar dan nyata sudah melakukan suatu tugas. Baik Pak, jadi dalam diferensiasi itu kan ada kontennya Pak, kalau tidak salah itu kan konten, proses, hasil. Menurut Pak Samsul, dari 3 diferensiasi ini yang sudah benar-benar Pak Samsul masukkan atau terapkan dalam pembelajaran layanan klasikal kemarin, itu yang paling utama atau yang sudah muncul dalam kegiatan layanan klasikalnya Pak Samsul, itu menurut Pak Samsul mana saja Pak? Waktu proses ya kayaknya. Ya, proses sama hasilnya ya. Proses dan hasil ya. Sehingga memberikan pengaruh nilai yang berbeda juga. Kemudian Pak, kita kan ini sudah masuk di Kumer ya Pak untuk kelas 10 ini. Iya. Tentunya sosial emosional dari anak-anak itu menjadi salah satu bagian yang harus selalu kita ingatkan, selalu sebisa mungkin kita masukkan dalam unsur-unsur kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk KSE sosial emosionalnya kemarin saat Pak Samsul melakukan kegiatan layanan klasikal, terutama di kelas 10 AP1, sosial emosionalnya apa saja yang menurut Pak Samsul itu menjadi bagian penting yang sudah muncul di pembelajaran anak-anak?
mungkin anak-anak sudah maju kita apresiasi ya, Iya, mandiri apresiasi ya, Pak. mandiri, secara mandiri. Kemudian sosial emosionalnya anak itu muncul. Beberapa anak kan ada yang kasih celutukan ya, celutukan kata-kata, wah bagus, hebat, bravo dan sebagainya. Mungkin itu. Kemudian saya tidak melarang anak-anak misalkan bahasanya Jawa itu bojloki ya, bojloki yang maju, nggak melarang saya. Tetapi kalau sudah melampaui batas-batas bullying baru saya treatment gitu. Menyangkut pribadi anak, keluarga dan mungkin ras itu saya baru treatment. Hal itu nggak boleh, sudah cukup. Iya. Jadi kalau saya mendengar penjelasan dari Pak Samsul, KSN-nya sudah muncul ya Pak? Iya. KSN-nya sudah muncul. Dari kegiatan layanan klasikal yang dilakukan oleh Pak Samsul, hal-hal apa saja yang mendukung Pak Samsul dalam menerapkan layanan klasikal di kelas 10 AP1 kemarin itu Pak, yang menjadi faktor pendukungnya dari Pak Samsul? Mendukung mungkin sarana prasarana di Iya, situ sarana ya. prasarananya Kemudian kemarin apa teman-temannya, saja ya Pak ya? Hah? Sarana prasarananya kemarin apa saja ya Pak? Ya itu buku, kemudian ada lokernya itu, ada lowongan kerja, kemudian ada snel, amplop, kemudian ballpoint, alat tulis itu, kertas folio, realisir, ijazah, mungkin diagam dan sebagainya, nanti kita urutkan bersama-sama, kita tata bersama. Gitu. Kemudian dukungan dari teman-teman, mungkin yang nggak ngerti silahkan tanya ke temanmu yang lebih paham, gitu kan. Ada yang kurang jelas lagi, misalkan malu bertanya pada saya, jangan sampai gitu kan. Silakan, saya fair, saya sebagai teman kalian, kata-kata saya begitu. Jadi perkataan yang mendukung, dukungan dari teman yang mendukung selain sarana prasarana. Iya Pak. Baik, kalau untuk faktor pendukung dari tadi kan saya menangkap juga salah satu tujuan layanannya dari Pak Samsul itu supaya kreativitas mereka itu semakin berkembang, semakin berkembang. Faktor pendukung dari anak-anak dalam mengembangkan kreativitasnya mereka itu menurut Pak Samsul apa saja yang ada di kelas 10 AP1 kemarin? Faktornya mungkin di foto ya. Iya. Dia tampilan fotonya itu ada yang foto selfie, ada dikasih kembang gitu. Seharusnya kalau resmi nggak begitu. Bagus tuh kreativitasnya muncul, saya hargai untuk kreativitasnya. Tapi kalau masuk dunia kerja jangan semacam itu. Kemudian bentuk surat lamaran ada yang katakanlah lurus ke samping kiri, ada yang agak masuk ya, ada paragraf dan sebagainya, itu kreativitas anak. Kemudian seninya menulis itu kan macam-macam gitu. Ada yang tegak seperti nulis ijazah, bagus sekali, ada yang seperti tanaman padi kena angin macam-macam gitu. Itu ya saya kasih komen semacam itu. Baik itu hasil anak itu baik jelek, tetap saya kasih penjelasan, kamu baiknya semacam ini, lurus, punya ketegasan. Kalau kamu nulis ini jangan terlalu tebal, ini terlalu mengambang tulisannya, orang akan melihat ragu. Kalau orang HRD melihat kan nilai grafologinya kan kurang, itu orang ragu ya mungkin. Baik Pak, saya melihat di sini ada literasinya ya Pak ya. Sebenarnya itu kalau saya boleh menggali lebih dalam sekitar sharing ya Pak ya, apalagi kan kita melihat juga literasinya anak-anak itu di SMK seharusnya sudah cukup berkembang. Literasi apa yang ingin Pak Samsul masukkan atau kembangkan ketika melakukan kegiatan layanan klasikal di kelas 10 AP1 terkait mengidentifikasi tentang karir kita-kita yang dia inginkan dan juga penulisan surat lamaran kerja? Literasinya ya mungkin kebanyakan ya di website tertentu. Nah, anak-anak saya kasih contoh, misalkan
saya fotokan surat lamaran. Nah, anak silahkan untuk mencari di website ya, untuk referensi yang lain. Kalau ingin beda silahkan untuk literasinya itu. Kemudian kebebasan anak untuk menulis ya, menulis kan macam-macam di situ. Kemudian Pak, kalau saya kasih gambar di surat lamaran, kasih bunga dan sebagainya, karena saya juga seni, ya saya persilahkan. Tetapi kalau sudah maju, ya saya tidak bolehkan. Karena apa? Dunia kerja nggak akan menerima hal semacam itu. Silahkan untuk mengekspresikan itu, silahkan. Pak, saya kasih syair, puisi, dan silahkan, nggak apa-apa, itu bebas, kamu tulis saja. Ya, dalam pikiran saya ya nanti saya kasih penjelasan sesuai dengan dunia kerja. Iya Pak, jadi dari penjelasan Pak Samsul, jadi tadi Pak Samsul kan menjelaskan terkait Pak Samsul memberikan gambaran agar mereka mau lebih aktif ya membaca seperti itu, dan juga kreativitas mereka dalam menulis ya Pak ya. Jadi memang ada, saya juga melihat ada literasi juga yang dimunculkan di sini. Ada sesuatu hal yang kemarin tuh sedikit menarik buat saya. Biasanya itu kan kalau kita melakukan media ajar di kelas itu kita memanfaatkan media-media tertentu, fasilitas kelas yang ada di sekolahan, semacam LCD. ya itu saat saya melakukan observasi, hal itu masih belum muncul ya Pak ya. Mungkin Tidak, saya apakah kasih Samsul ada alasan tertentu? Memang saya tidak bawa LCD semacam itu. Kita kan menggunakan MS Teams. Ya. Iya. MS Teams kan langsung kita online ke HP anak langsung. Kita bisa chatting, bisa voice, kita bisa langsung online di situ. Jadi kita menggunakan hal semacam itu. Ya, karena lebih praktis menurut saya ya. Karena di situ saya sudah lengkapi, ada kasih link tutorial untuk prolog, link untuk wawancara, link untuk kiat-kiat sukses wawancara, link di situ membuat surat lamaran yang baik, link ada lowongan-lowongan kerja, kemudian banyak sekali. Jadi saya lebih enjoy di situ. Kalau menggunakan LCD nanti yang saya persiapkannya ribet ya kayaknya. Kalau di HP kita langsung di HP, anak-anak sudah nyambung. Kalau saya, dan kenapa itu lebih cepat kalau itu saya gunakan. Sehingga anak kan sukanya, anak kan sekarang cenderung tujuannya ke HP ya, per anak HP. Iya, nggak bisa diem kalau nggak Ya, ada betul, HP. nggak ada diam. Maka di situ kan ya kesukaan anak. Maka orang kalau belajar dengan rasa suka dulu dia akan cepat nyantol ya. Iya, itu benar juga ya Pak. Dia sukanya HP-nya kan gitu. Tolong kalau ada sesuatu hal yang lain, tolong buka ini, yang lain disingkirkan dulu. Pak, kalau menerima telepon bagaimana? Itu aturan dari semester awal, semester ganjil. Menerima telepon izin dulu ke saya, atau menerima WA izin dulu ke saya. Silakan di luar, jangan di sini. Itu udah aturan saya di awal, dan saya juga ngasihkan di awal tata cara saya belajar begini-begini. Kalau keluar dari kelas maka sudah selesai permasalahan. Kalau di dalam kelas kita selesaikan sampai tuntas. Jangan mengambil suatu permasalahan sampai di rumah. Iya, ya kemarin memang saya lihat kan biasanya kebanyakan menggunakan LCD, tapi ini setelah saya mendengar penjelasan dari Pak Samsul, oh ya ini saya juga menggunakan Microsoft Teams ya Pak Ya, Samsul ya Microsoft ternyata. Teams. Jadi pendaya gunaan kepada aplikasi yang memang digunakan oleh SMK kita ya Betul. dalam setiap kegiatan pembelajaran itu. Baik Pak Samsul, dari tujuan layanan yang sudah Pak Samsul sampaikan di awal kegiatan, kemudian hingga closing ya Pak, hingga kemarin Pak ada penutup, saya mengikuti kan Pak sampai penutupan, sampai closing, walaupun proses pembelajarannya kemarin harus terpotong oleh kegiatan pramukanya anak-anak. Betul. Dari segi tentu kan Pak Samsul mempunyai indikator kepuasan terhadap
kegiatan layanan yang Pak Samsul lakukan. Dari segi indikator kepuasan, apabila diskalakan, Pak Samsul merasa kegiatan layanan yang dilakukan kemarin itu ada di skala berapa, Pak? Kalau saya kemarin sudah saya anggap tuntas semua. Jadi kalau 1 sampai 10 Pak Samsul memberikan nilai di angka berapa, Pak? Ya 9 lah. 9. Ya, karena beberapa anak ada yang masih ragu, ada yang kurang percaya diri, pasti itu nggak mungkin semuanya perfect, itu ya saya kasih 9. Sekali skalanya 9. 9, baik. Jadi dalam kegiatan layanan klasikal yang Pak Samsul lakukan, mulai dari tujuan layanan hingga aktivitas kegiatan pembelajaran, kemudian itu juga ada kegiatan penutup. Oh iya Pak, untuk follow up-nya kemarin sudah disampaikan atau belum ya Pak ya? Follow up ke anak-anak, rencana tindak lanjutnya apabila ada sesuatu yang masih belum mereka pahami. Iya, sudah. Apa kemarin tidak ada follow up-nya Sudah ya Pak? ada. Follow up-nya apa Pak ya kemarin itu? Kemarin apakah ada yang kurang jelas tentang lowongan kerja tersebut? Apakah lowongan kerja tersebut ada yang hoax ya? Saya kan ngomong Oh, hoax iya. kemarin ya. Iya. Karena apa? Lowongan kerja itu banyak ya, tapi benar enggak? Kalau sudah nyata benar, misalkan sudah kelihatan kantornya, tempatnya seperti PT Gudang Garam sudah jelas gelegernya, bangunannya, itu buka lowongan lah. Lowongan tersebut apakah betul ada perusahaan tersebut di lokasi tersebut? Nah, kita kasih tips-tips semacam itu di pertemuan berikutnya. Ya baik Pak Samsul, dari kegiatan tujuan layanan hingga closing paling belakang, menurut Pak Samsul apakah itu semua sudah sesuai dengan tujuan, harapan, dan cita-citanya Pak Samsul? Ya, kalau saya menurut RPL-nya itu Iya, sesuai, sudah tapi sesuai untuk ya. tahun depan mungkin saya kasih ada perbaikan. Oh iya, oke Pak. Mungkin saya tambahkan poin untuk kreativitasnya atau bagaimana untuk tahun depan saya kasih kebebasan. Jadi lebih banyak pada tujuan tentang yang non formal mungkin ya. Iya. Kemudian di situ mungkin ada anak-anak yang kasih bullying mungkin ya. Iya. Apa iso Wak? Bukan gitu kan sebagai bentuk kata-kata yang merendahkan ya mungkin, atau bullying, hal-hal semacam itu saya tambahkan untuk tujuan pembelajaran, kata-kata yang melarang untuk bullying dan sebagainya. Iya. Di RPL tersebut kan saya belajar untuk menerapkan. Kita kan guru long life long education ya, belajar Yes. dari anak gitu. Benar sekali itu Pak, belajar dari anak untuk diri kita sendiri Ya, juga ya Pak, sebagai sebagai evaluasi pendidik. atau refleksi diri pada diri saya sendiri gitu. Jadi sebagai rencana tindak lanjutnya Pak Samsul ya nanti Ya, untuk untuk di tahun depan, semester depan mungkin ya Pak ya, Ya, tahun betul. ajaran 2023-2024 yang Betul akan sekali. sebentar lagi akan kita laksanakan karena anak-anak waktunya sudah tinggal 1 minggu saja. Pak Samsul, dari kegiatan kita diskusi kali ini, apakah Pak Samsul ada kesimpulan yang bisa Pak Samsul tarik atau semacam refleksi dari semua proses yang sudah kita jalankan sebagai rekan sejawat, mulai dari kita melakukan kegiatan gerak, kemudian observasi, hingga paling akhir ini kita ada di kegiatan pasca koci. Apakah ada kesimpulan dari Pak Samsul, Ya, terutama terkait dengan layanan klasikal yang kemarin diterapkan di kelas 10 AP1 dan mungkin akan diterapkan di kelas 10 APHP 2, APHP 1 juga? Iya. Ya, kalau saya terapkan kesimpulannya dari hasil pembelajaran tiap kelas kan berbeda. Pola pendekatannya juga berbeda. Kalau di kelas 10 AP1 menghadapnya satu arah gitu kan. Kalau AP kan memang saya kondisikan lah tapal kuda ya, untuk mengetahui anak ya, secara VAK-nya itu ya, sesuai teori estetik. Kesimpulannya ya saya akan belajar dari anak untuk perbaiki suatu pembelajaran saya. Ya, baik Pak. Jadi itu kesimpulannya Pak Samsul. Kalau untuk
Refleksi ya Pak ya. Refleksinya apa Pak yang Pak Samsul temukan dalam dirinya Pak Samsul selaku pendidik selama melakukan proses pengajaran di kelas 10 AP1? Saya sendiri kekurangan saya Refleksikan mungkin tidak hanya kekurangan saja ya Pak ya. oh, Yang mungkin ingin Pak Samsul tetap pertahankan dan juga yang bisa diperbaiki lagi, yang sudah nilai-nilai positif yang ada dalam dirinya Pak Samsul sebagai pendidik. mungkin ketegasan ya. Saya nggak begitu ngasih ketegasan anak karena kita kan terikat pada kurikulum merdeka ini. Iya. Ketegasan saya kasih kebebasan anak. Contoh misal saya tunggu sampai sekian menit, 10 menit, 15 menit, anak kok belum maju-maju, tidak saya kasih motivasi ke anak. Kenapa sih kok begitu? Malah saya diamkan mungkin. Itu sebagai seorang pendidik kurang benar buat saya kalau saya sendiri untuk menilai itu. Ya baik Pak Samsul, terima kasih atas waktunya kita untuk sharing dan juga coaching hari ini. Buat selanjutnya nanti kita bisa melakukan coaching lagi ya Pak ya. Kapan lagi. Baik, terima kasih. Saya sendiri selaku Rika Setiawat mengucapkan banyak terima kasih. Saya mohon maaf apabila dalam proses coaching ini ada kekurangan yang saya lakukan, baik yang secara sengaja ataupun tidak sengaja melalui ucapan maupun kata-kata. Oke, terima kasih banyak Pak Samsul. Sama-sama. Saya juga Siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Sore ini. Iya, sudah sore juga ya Pak ya ini, baik. Terima kasih Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.